Malam hari ini saya sangat diberkati. Kenapa? Karena saya merasakan atmosfer yang berbeda, ya. Saya minta jangan tertolak, tapi ada dua kota di Jawa yang saya hindari untuk saya kunjungi, yaitu Solo dengan Jogja. Kenapa? Entah kenapa di roh itu ada entah kejawen, entah apa saya kurang nyaman gitu ya. Bukan salah saudara, nggak ada salah saudara ya sama sekali. Tapi ini dua kota yang kalau saya harus berkunjung, saya tahu saya harus peperangan rohani. Dan hari ini waktu kita menyembah di dalam kesederhanaan, saya merasakan atmosfer yang berbeda. Entah apa karena KKR, tapi saya merasa karena pemerintah yang berasal dari kota ini membuka pintu untuk ibadah dilangsungkan itu cukup besar. Artinya pemerintah dari posisi pemerintah itu tidak menutup jalur portal surga. Ya. Entah apapun agama dia, tetapi dia adalah orang yang membiarkan orang benar itu sungguh beribadah dengan benar, silakan ya. Saya harap orang-orang di Solo memanfaatkan periode pemerintahan ini. Kenapa? Karena untuk ada sampai pada pemerintahan hari ini itu bukan tanpa perjuangan sayang. Ya. Di zaman saya usia 20 tidak mungkin ada pemerintah orang Cina Ahok bisa naik, itu lupakanlah. Tetapi dari dekade demi dekade dan saya yakin ini karena doa orang benar ada perubahan di pemerintahan. Sebab ada firman yang berkata bumi cemar karena pemerintah yang memberikan hukum-hukum yang bertentangan dengan Tuhan. Dan saya juga merasa ini berefek dari pemerintah demi pemerintah ya. Dari bangsa demi bangsa. Karena itu malam hari ini saya menghimbau, saya berharap, saya mendorong, saya mendoakan supaya kalian memanfaatkan sebuah jalur yang terbuka yang dimana pemerintah memberikan kebebasan beribadah dengan sangat dahsyat ya. Saudara tahu banyak bangsa-bangsa itu tidak mengizinkan orang untuk menginjil dan ibadah dan nyanyi seperti ini tuh nggak boleh. Jadi kalau kita bisa nyanyi seperti ini, beribadah seperti ini, saya rasa kita harus mengerti artinya bersyukur ya. Dan seringkali orang benar itu kurang tahu bersyukur ya. Nah, ada firman yang berkata seperti ini, perempuan sundal dan pemungut cukai akan mendahuluimu masuk dalam kerajaan surga. Saya berharap kita tidak mengaminkan firman itu ya. Artinya tiba-tiba para pelacur ya pemungut cukai berlari-lari dan mereka ketemu Tuhan terlebih dahulu dibanding saudara yang sudah ribuan tahun di gereja. Saya waktu membaca firman ini artinya warning. Apakah kita di gereja masih menghargai kasih karunia seperti awal-awal kita menerima Injil, baptis Roh Kudus dan semua pengajaran dalam kekristenan. Oke? Saya mau kita belajar sesuatu yang lebih dalam lagi. Malam hari ini kita akan langsung praktek bagaimana kita rubah ruangan ini supaya hadirat Tuhan 7 kali lebih dalam dari yang tadi. Amin. Oke, tipis amin ya. Berarti nggak terlalu yakin ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Begini, satu hari Asaf berdoa. Ya, Asaf adalah pemazmur di zaman Daud. Hari itu pada waktu Daud melihat tabut, ya dia angkat. Uria disambar, kita udah tahu ceritanya, Uria mati, Daud kaget dan kemudian dia taruh itu tabut di rumah Obed Edom. Dan Tuhan berkati Obed Edom sengaja untuk membuat Daud iri dan kemudian Daud belajar hukum lebih benar dan dia bawa kembali tabut ke Yerusalem. Satu hari begitu sampai dia menatap ke tabut ini dan dia berkata, there is something more. Ada yang lebih dalam lagi. Ada yang lebih dahsyat lagi dari benda yang dari zaman Musa
sampai zaman Daud masih ada dan hadirat Tuhan begitu nyata. Sangat nyata. Kita sudah mengubah kebaktian kita, ibadah kita dengan 2 jam dalam 1 minggu. Setiap minggu kita pergi ke gereja, kita ibadah 2 jam. Itu pola gereja baru sekarang. Ya. Nah, kita lupa bahwa ibadah itu mengandung janji. Dan there is something more. Ada yang lebih dalam lagi, ada yang lebih dahsyat lagi, karena dari apa yang pernah dijanjikan, ada yang harus digenapi di zaman kita hidup. Pertanyaannya, apakah saudara masih menantikan hal itu? Pertanyaannya, apa arti ibadah buat engkau? Apa arti ibadah buat engkau? Buat saya, setiap ibadah artinya kesempatan buat saya mengambil kekayaan surgawi dan menjadikan milik saya pribadi, dan kemudian kemanapun saya pergi orang akan menikmati surga. Dan waktu Daud bicara seperti itu, Daud merenungkan hal seperti itu. Saudara mau tahu apa yang dibuat Tuhan dalam hidup Daud? Daud bilang gini, Tuhan, masakan tabut yang saya tahu di belakang ada hadirat Tuhan, there is something more. There is something more itu ada sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Siapa yang menikmati hadirat Tuhan tadi? Boleh angkat tangan? Siapa yang tidak merasakan angkat tangan? Tidak merasakan hadirat Tuhan, boleh angkat tangan? Jadi yang sebagian gimana? Raib. Ada? Tidak ada? Ya. Tidak ada di ruangan ini berarti ya. Sekali lagi ya saya tanya, boleh jujur enggak? Yang merasakan hadirat Tuhan waktu tadi nyembah, boleh angkat tangan. Oke, yang tidak merasakan boleh angkat tangan. Tidak berani pasti kalau di gereja gitu ya. Latah ya. Nah, entah saudara merasakan hadirat Tuhan atau saudara belum merasakan hadirat Tuhan, menurut saya there is something more. Harusnya lebih dalam lagi. Saya diberkati dengan pemain musik di sini ya. Bagaimana para pemain musik cukup terengah-engah mengejar Kak Olvi. Ngubah-ngubah ya, betul ya? Benar gak sih? Naik ya, oke. Ya. Tapi saya sangat appreciate kenapa mereka mengupayakan semuanya supaya terjadi yang namanya unity, terjadi yang namanya kolaborasi. Dan si WL walaupun mungkin suaranya bukan kategori Indonesia Idol ya, tapi saya yakin teriakan hatinya bisa membuka surga. Ya, tinggal bagaimana, apakah dia seperti Daud yang berkata, Tuhan, there is something more. Ya, jadi nanti waktu kita buat orkestra, saya mau kalian berdua bersautan. Ya, nanti kita akan tes dengan sebuah lagu. Kenapa? Karena pada waktu Kak Olvi ngambil satu nada, dia nggak nyampe, saya lihat kamu baik. Kamu tidak membiarkan itu kosong, tapi kamu ngisi dengan suaramu. Artinya kamu nopang. Ya, apakah itu terjadi secara alamiah? Entahlah, saya nggak tahu. Pokoknya buat saya diberkati. Karena menurut saya para pemain musik seringkali kalau ada orang asing bisa juga melakukan sabotase dengan nggak mau saling membantu. Tapi saya yakin banget malam hari ini kita akan nyembah Tuhan seperti tadi lagi. Dengan lagu seperti tadi lagi, dengan dalam hati kita berkata, Tuhan there is something more. Ada yang 7 kali lipat, lebih kuat, lebih dalam, yang menyisakan sebuah rasa yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Karena Allah hadir di sini. Ya. Nah, kita belajar dari seseorang yang bernama Asaf, ya. Nah, Asaf adalah penyembahnya Daud, dan arti nama Asaf ternyata adalah portal heavenly realm. Keren ya. Jadi secara menurut saya atas penetapan Tuhan,
Entah bagaimana mamahnya waktu itu, cuma mamanya ngasih nama Asaf dan kemudian nama itulah yang membawa dia sampai di satu titik sebagai penyembah dalam roh dan kebenaran di zamannya Daud. Ya. Tetapi di Mazmur 73 Asaf bilang begini. Di sini para pemain musik ada yang naik Mercy, boleh angkat tangan? Belum ya. Naik Innova? Motor? Gak juga. Yang naik motor boleh angkat tangan. Oke, yang jalan kaki belum punya motor angkat tangan. Nanti doa minta Kak Alfi beliin. Ya, oke. Kamu naik apa kalau gitu? Karimun, nah lumayan ya, nggak kehujanan ya. Saya tidak tahu ya bagaimana kondisi keuangannya si Asaf. Yang pasti kalau dia kehidupan finansialnya oke, melampaui yang lain, dia nggak mungkin bilang dia iri. Ya, mari kita buka sama-sama di Mazmur 73. Kalau dari omongannya, ya dia ngelihat orang-orang tertentu, ya dia ngelihat orang-orang tertentu, dia iri, benar gak? Ya, terus dia tahu nggak orang-orang itu orang-orang fasik? Tahu, tapi dia tetap cemburu. Ya betul ya. Korupsi nggak kira-kira ya. Kebangetan sih ya. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, emang satu orang itu bisa mengkonsumsi berapa banyak sih? Gitu. Nasi liwet paling elit berapa sih di sini? 20.000, 50.000. Berapa Bu? 20.000. Kalau ada nasi liwet sehari satu porsi 100.000, kamu mau beli nggak? Gak mau ya, mahal ya. Anggap deh satu porsi ya 100.000. Sehari kita makan 3 porsi yang paling mahal. Wah, makannya udah sambil begini ya Yonatan ya. Ya pokoknya 300.000 ya. 300.000 kali 30. Berapa? 10 juta, 9 juta ya. Satu orang mengkonsumsi 9 juta sudah makanan elit di Solo 1 bulan. Setiap orang udah akan menatapmu dengan wow keren ya, 9 juta 1 bulan. Dikali 12 paling 100 juta. Betul ya? Jadi 1 tahun berapa satu orang kalau makannya elit? 100 juta ya. Kalau dia 70 tahun berapa umurnya? Enggak, 7M. Ya, coba dihitung yang benar ya. 1 tahun umur 1 orang ya. Coba Kak Olvi sini. 1 tahun biaya hidup Kak Olvi 100 juta katakanlah ya. Kalau dia sekarang 50 tahun 100 juta kali 50 berapa? 5M. Betul ya? Dari kecil ya kesel kali bayi makan nasi liwet. Dari umur 1 ya sampai 50 katakanlah ya dia biaya makannya 5M. Banyak gak? Banyak. Kalau 70 berarti 7M ya. Itu sudah biaya makan yang elit ya. Orang korupsi sampai 300 triliun. Ya. Satu orang 7M. Ditambahin mobil mewah deh setiap tahun ganti ya, harganya 500 juta ya. Paling-paling mentok orang butuh biaya hidup untuk mewah ya dari umur 0 sampai 70, 10M sampai 15M aja orang udah bisa hidup mewah satu orang. Korupsinya 300T. 300T itu 300.000 miliar. Ya udah gak kebayang otak kita twing kayak kalkulatornya iPhone. Hilang error taunya. Sekian kali sekian, saya heran ya sama iPhone saya, apa saya nggak bisa makainya ya. Kayaknya kalau Samsung dihitung nolnya berapa banyak dia keluar aja deh. Kalau iPhone nolnya kebanyakan dia keluarnya error maksudnya ya. Ya otak kita kalau dipakai kayak gitu. Kebanyakan nolnya bingung. Poinnya adalah gini, orang ya kalau korupsi sampai segitu banyak ya, itu udah faktor roh lain, mengerikan banget.
Manusia nggak perlu hidup segitu banyak kok. Kamu juga nggak akan sanggup makan elit setiap hari. Pasti pengen yang murah, Indomie tiba-tiba pengen. Pernah nggak kita malam-malam tiba-tiba pengen makan Indomie? Ya kan, murah cuma 2-3 ribu ya. Ini bukan pelajaran kuliner ya. Oke. Ini poinnya adalah supaya kita belajar berpikir bahwa Asaf sangat iri dengan orang-orang yang melakukan hal seperti ini. Ya, dia ini marah, dia ini ke-trigger, dia ini kepancing. Mungkin asumsi saya Asaf hanya naik karimun, tapi dia lihat jemaat yang datang, dia tahu ini kemarin habis nipu si ini, naiknya mobil mewah dan hidupnya oke-oke. Sehingga dia berkutat dengan masalah yang mungkin make sense buat orang dunia. Udah biarin aja. Yang korupsi lagi mencari yang korupsi lebih banyak. Nanti yang korupsi lebih banyak akan cari lagi. Udah biarin aja mereka seperti Moab dan Amon yang berperang sendiri. Bagian kita apa? Bagian kita dengarkan baik-baik ya. Di Mazmur 73 tiba-tiba cara pandang Asaf berubah karena shifting. Ada sesuatu yang shifting. Arti nama Asaf adalah a harvest. Menuai. Arti nama Asaf adalah fulfill prophesy. Orang yang melihat penggenapan nubuat. Arti nama Asaf adalah portal yang mengubah musik menjadi heavenly realm. Sekali lagi. Arti nama Asaf adalah orang yang mengubah musik menjadi atmosfer surgawi. Contoh. Konser apa ya? Justin Bieber ya. Itu orang dirusak oleh dunia sampai kalau pakai celana aja nggak bisa bener pada tempatnya. Ya. Saya nggak tahu kamu pernah lihat nggak ya? Saya heran ya orang bisa ngefans, sedangkan dia pakai celana aja kedodoran dengan jalan nggak lurus gitu. Saya itu benar-benar bingung bagaimana dunia mendengar dia nyanyi dan bisa wow dan mau bayar. Saya bingung. Saya lebih baik datang ke ibadah dia yang nyanyi loh, beneran. Saya bingung. Kamu bayangin ya, dunia itu benar-benar tolol dan ketipu ya. Ya benar gak? Bagaimana orang dibuatin arus sampai ngefans sama orang yang menurut saya jalan aja gak lurus karena dirusak dunia dengan celana. Kalau saudara lihat dia pakai aja seringkali celananya pinggangnya entah di mana saya nggak ngerti, benar-benar saya nggak sanggup mengerti dia ya. Dan orang membayar sangat mahal. Apakah Tuhan pernah hadir di konser-konser Celine Dion, Justin Bieber dan sebagainya? Nggak pernah. Kenapa? Karena mereka nggak bisa mengubah musik menjadi heavenly realm. Tapi di tempat ini kita bisa pencet keyboard dan atmosfer surgawi tiba-tiba menghampiri tempat ini. Jadi saudara harus sangat confident melihat orang-orang yang naik mercy. Dan kalau sampai besok Justin Bieber lewat di sebelahmu, dia yang harus minta tanda tangan kamu. Bukan kamu yang ngejar minta tanda tangan dia. Amit, amit. Ya betul ya. Karena saudara sangat confident, saya makhluk surgawi. Waktu saya bicara, waktu saya main keyboard, waktu saya nyanyi. Mungkin musikalitas saya tidak setinggi standar Mozart dan sebagainya. Tapi saya tahu pada waktu saya pegang mic dan menyanyi, surga terbuka. Ya, itu kita harus punya confident. Confident ilahi itu enggak salah. Tapi minder adalah kejahatan terhadap surga. Kenapa? Berarti kamu tidak mempercayai apa yang disampaikan Kak Olvi tadi. Coba bacain ayatnya apa? Kamu lahir dari kebenaran. Dan kebenaran itu ya, anak saya dulu sering bilang gini, Mama itu udah gak kekinian. Iya memang Mama gak kekinian karena Mama kekekalan. So you have to learn from me babe. Karena kekekalan artinya kekinian, besok hari ini viral, besok pudar. Tapi apa yang Mama ajarkan akan bergema sampai dalam kekekalan. Nah, dia tutup mulut deh ya. Oke, jadi confident ilahi itu perlu ya. Confident ilahi pada waktu kamu nyanyi nanti sama-sama lagu pertama tadi apa?
mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, ya gitu ya. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini. Saya butuh semua saudara. Nanti kita akan maju ke depan, angkat tanganmu setiap orang, tutup mata. Bayangkan kamu jadi portal ilahi. Kamu tutup mata, angkat tangan dan kamu nyanyi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Allah kekal mulia, kau hadir di sini. Nyanyi lagi, ulangi lagi. Sampai tiba-tiba kamu timbul iman, hatimu bulat, kamu tahu Allah hadir di sini. Dan yang membuat Allah hadir di sini adalah kontribusimu menaikkan pujian penyembahan. Tidak tergantung yang di depan. Saudara bisa cukup confident? Ya nanti kita panggil Yonatan maju ke depan untuk menyembah Tuhan bersama-sama ya. Oke, saya kenal dia dari Pak Step, jadi saya ingat wajahnya itu. Selanjutnya. Mazmur 73 ayat 16, 17, 24. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Saudara tahu gak kenapa Asaf bilang waktu aku mau ngerti ya, kenapa ya orang jahat tapi naik mobilnya bagus-bagus. Itu para penyembah semua mobilnya standar, bahkan pada naik motor. Tapi itu koruptor, orang-orang jahat yang aku tahu ngomongnya gak benar. Kenapa naiknya mobil mewah ya? Dia mencoba mencari validasi. Dia mencoba mencari penjelasan level bumi. Enggak, soalnya begini. Dia tuh nyolongnya hebat. Jadi gak ketahuan. Ya. Ya kalau lu pilih jujur, ya udah lu konsekuen dengan jujur, lu hiduplah apa adanya. Kamu mau dengar nasihat orang dunia yang berkata seperti itu? Enggak. Tuhan tidak mengizinkan. Kenapa? Karena advice itu rendah, low, sorry. Kita gak perlu dengar jutaan penjelasan kenapa dia kaya. Ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, cenglinya gimana sih? Asaf bilang gitu. Tuhan bilang gak ada cengli itu level bawah Asaf. Kenapa? Karena aku mau bawa kamu sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Jadi apa yang dilihat Asaf? Future yang tidak bisa dilihat oleh orang dunia. Sampai aku memperhatikan kesudahan mereka, dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Wah keren banget. Buat saya keren banget. Dia ngomong gini. When I try to understand, ketika saya mencoba memahaminya, it was too puzzling. Indonesia dikatakan, engkau membimbing aku dengan nasihat di mana engkau membawa aku ke sebuah tempat di mana bahkan ketika aku hadir di surga, surga menghormati kami. Gila, keren banget. Jadi ada yang namanya dimensi. Dimensi dunia yang berkutat dengan emosional garbage. Masalah siapa lebih disapa Bu Iin, siapa di chat lebih banyak gitu ya. Siapa yang dapat misalnya kepercayaan lebih, aduh gak penting banget sayang. Yang penting seperti Daud, there is something more. Ada sesuatu yang lebih dalam, ada sesuatu yang lebih dahsyat, ada sesuatu yang lebih ajaib. Dan waktu dia mulai pandangin tabut itu, dia kena radiasi hadirat Tuhan yang membungkus dia. Tiba-tiba dia pengen sekali membangun bait suci rumah Allah. Dan Tuhan bilang gini, enggak Daud. Ini cara Tuhan bercinta dengan Daud. Daud ingin membangunkan sesuatu karena cintanya pada Tuhan. Tuhan bilang gini, enggak Daud, anakmu yang akan membangun. Saudara tahu waktu Daud menatap tabut dan berkata there is something more. Ada sesuatu yang lebih lagi. Tuhan ngasih dia apa tahu? Keturunan yang memerintah 40 tahun di mana seluruh raja dunia bahkan Arab manapun mengirimkan kekayaan kepada Salomo untuk membangun bait suci. Dan di zaman Salomo tidak ada perang. Di zaman Salomo
perak tidak ada harganya. Hari ini saya ditawarin 200 gram perak harganya 7,5 juta. Kemarin saya di-chat sama teman saya. Dalam hati gini, mau beli nggak? Nggak mau. Kenapa? Karena katanya Jalan Salomo gak ada harganya. Ngapain gue beli 7,5 juta. Karena kalau kita percaya kita akan masuk Indonesia, masuk zaman Salomo, ntar gak ada harganya nih one day. Gak mau aku beli ini. Tergantung imanmu. Atau saudara menjadi panik dan kemudian ras beli. Terus harganya turun, pingsan deh. Apalagi duitnya ngutang ya. Nah balik lagi gini, kalau Tuhan membawa kita ke sebuah dimensi ilahi, kita nih gak akan ribut dengan hal yang gak penting. Ketika Daud berkata, there is something more. Ada sesuatu Tuhan yang lebih dalam. Ada sesuatu yang lebih dahsyat. Dia cuma rindu. Dan tiba-tiba dia bilang, Tuhan izinkan aku ya membangun rumah buat engkau. No. Aku tunjukin apa yang akan kuberikan padamu. Dia berikan the next generation. Sebuah masa keemasan. Gak cuma itu. Dari dekade demi dekade, dari abad demi abad tidak ada orang sekaya Salomo. Wow. Saudara bisa bayangin gak sih kerennya kayak apa kalau Tuhan ngasih? Saudara tahu saya ini lahir tuh miskin. Papa saya pemabok, mama saya lulusan SD kelas 3. Saya itu sekolah akademis nilai saya cuma 4, 3, 4. Kalau 6 aja mama saya udah seneng banget. Harapan apa untuk punya hidup baik untuk orang seperti saya? Oke lah kalau saya tekun, ada orang mau mendidik saya karena rajin. Enggak juga. Saya sering kabur. Oh enggak apa-apa, Ibu Ruth baik. Enggak juga. Galaknya minta ampun. Gigit. Saya punya masalah dulu dengan temperamen, kalau orang marah, kalau saya lagi marah saya sambit teman kuliah saya sampai hidungnya patah. Saya punya apa untuk chance hidup baik? Satu hari teman saya ajak saya jual, waktu itu namanya putau. Dia bilang tugas lu cuma nganter, sekali nganter dapat 500 ribu. Wow, oke lah. Sehari bisa nganter berapa kali? 3 kali, 4 kali, oke lah. Ya. Nggak mungkin lah saya suruh kerja kantoran, saya nggak tahan suruh duduk dari jam 8. Halo selamat pagi dari PT ini. Wah saya nggak sanggup deh ya, untuk ramah, untuk senyum aja susah apalagi ramah ya. Dan hari itu saya berlutut di depan Tuhan. Saya bilang Tuhan kalau engkau tidak ada maka saya akan masuk dalam jalan gelap. Karena untuk jalan normal saya nggak bisa. Tapi kalau engkau ada, tunjukkan kepada saya Tuhan ada. Saya doa sambil merokok. Saudara tahu tiba-tiba saya tutup mata, saya bisa nangis gak berhenti. Dan besok saya ketemu orang itu kasih saya kaset 2. Yang pertama lagunya Don Moon yang judulnya God Will Make a Way. Dia mau bilang gini, terima kasih pemain keyboard. Dia mau bilang gini, Ruth, aku akan bukain jalan. Hari ini saya mungkin tidak naik Ferrari ya, tapi saya membiayai lawatan dan banyak orang. Di tempat kami hari ini ada orang pesan makanan. Anak buah saya salah bikin, salah kirim jumlahnya, cuma beda 20 sih. Dia pesan ratusan. Saya dengan enteng karena saya males ngurusin, udah gak usah bayar, saya minta maaf, udah. Kalau gak usah bayar kan udah gak ada masalah. Terus besok salah lagi, ada yang salah lagi. Pokoknya kalau orang, anak buah saya buat salah, terus telepon ke saya males ngurutin. Ngerti gak? Karena kalau diurutin mungkin si ini yang salah atau si ini yang salah. Saya kan harus ke dapur, konfirmasi, manggil dia, marahin panjang. Jadi setiap kali ada orang telepon komplain, saya udah hari ini free gak usah bayar. Ntar anak buah saya telepon, Bu itu 300 pak kali 50 ribu 15 juta. Ya udah kenapa kamu salah? Kenapa? Karena buat saya gini, saya menyaksikan sejak saya membangun dapur home, House of Mercy.
Saya pernah terima catering 7.000, 10.000, 15.000. Belum nyampe tempat ya, itu udah basi dipulangin lagi. Gagal demi gagal demi gagal. Tapi begitu saya berlutut, saya bilang, Tuhan, nama dapurku House of Mercy. Saya nggak tahu bagaimana kalkulasi akuntansinya. Tapi ini dapur yang memberi makan 20 tahun tanpa miss di setiap Sabtu, Senin, dan KKR demi KKR. Dari mana uangnya? Tanya orang dapur dari mana. Karena saya sudah nggak sanggup hitung accountingnya. Semua yang kerjakan orang-orang profesional maupun orang-orang buangan. Siapa yang mau kerja silakan masuk ke dapur home. Kenapa? Karena ini dapur kitchen, tempat Tuhan mengerjakan orangnya, memberikan mercy demi mercy demi mercy. Burut gak masuk akal? Iya, buat saya juga gak masuk akal. Saya cuma melihat dapur saya menghidupi begitu banyak orang dan anugerah demi anugerah yang dahsyat. Dan setiap kali ada tugas bangsa-bangsa, saya tidak pernah minta uang yayasan dan saya akan membiayai tim inti saya untuk pergi. Kemarin kami tahun lalu baru pulang dari Amerika, tahun lalu ya. Kita bawa 22 orang ya kalau gak salah ya. Orang saya ada sekitar 6-7 orang. Sekali ke Amerika satu orang itu 50 juta. Kalau pergi ke Israel saya pasti harus tenteng Stanley, Olvi dengan satu anak lain lagi. Dan saya gak pernah minta uang yayasan. Dari orang yang ulangannya nilainya 34, 34, 34. Kenapa? Nilai rapot saya kebakaran tapi saya tahu bagaimana berlutut di depan Tuhan. Dan ternyata pada waktu teriakmu sampai ke surga, langit terbuka. There is something more. There is something more. Ya, jadi malam hari ini nanti waktu kita semua nyembah, kita semua buat orkestra. Saya minta satu hal, jangan mengandalkan iman Kak Olvi. Jangan mengandalkan tuntunan Kak Olvi. Tetapi biar setiap pribadi kita mau praktek, jadi portal malam hari ini. Jadi waktu kita nyanyi lagu kedua apa? Tak terbatas kuasamu. Firman Tuhan berkata gini, Tuhan memberikan rohnya yang tidak terbatas untuk mendampingi kita, mengasuh kita, mengajar kita, memberkati kita, mengubahkan hidup kita. Apapun yang kamu mau, you name it. Jadi waktu kita nyanyi tak terbatas kuasamu. Ya, bayangkan batasan mentokmu di mana? Gak punya uang kuliah, pingin ke bangsa-bangsa gak bisa, bayangkan batasanmu. Dan tiba-tiba bayangkan Tuhan membuka batasan itu. Bayangkan aja gak bayar. Kalau gak terjadi ya udah disyukurin. Kalau terjadi ya bersyukur, gak terjadi lebih bersyukur lagi. Kenapa? Karena itu akan membuat surga amazing. Diberkati, setan juga bersyukur. Apa hebatnya? Ketika kita gak dijawab, itu bagian kita mengangkat tangan dan bersyukur lebih lagi. Maka surga akan emes dan memalingkan wajahnya. Wow, apa yang terjadi? Dan semakin kamu nyembah, semakin kamu percaya, semakin kamu belum diberkati, tidak diberkati, percayalah. Dia Tuhan yang menguji hati. Tapi sampai satu titik, kalau kamu dapat perkenanan, dia sangat royal. He give you imagine you can imagine. Percayalah ya. Kak Olvi itu ketemu saya 10 tahun yang lalu, uang bensin 10.000 mau ibadah aja gak punya. Dia bilang gini, gimana ya mau pinjem malu. Dia habis doa di rumah saya, dia mau pergi SARK. Motornya udah kiep-kiep, mau pinjem malu. Nggak pinjem pasti motor nyampe depan Kemang Pratama udah mati. Masa gue dorong pe Kelapa Gading kan gak lucu juga ya. Dia lagi di pagar, tiba-tiba Tuhan suruh saya kasih amplop. Dan waktu itu saya kasih amplop, dia bersyukur ya. Dia pernah bergumul. Saudara mau tahu dia melahirkan anak pertama pergi ke bidan, biaya 250.000 gak ada. Semiskin itu loh. Hari ini saudara, saya
harus menahan dia karena undangan dia untuk pergi ke Israel tidak berhenti. Orang rebutan bayarin dia. Dan banyak lagi berkat jasmani yang saya belum mau cerita karena poinnya bukan itu. Poinnya adalah gini, itu cerita Olvi. Saya pengen malam hari ini kita semua percaya dan waktu kita nyembah kita jadi orang yang membawa portal. Mau nggak? Mau nggak? Yang mau nanti baris depan, yang nggak gitu mau di belakang. Ya, kita buat trap supaya nggak ganggu ya. Jadi gini, sekali lagi nanti kita akan pertama nyanyi apa? Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Siapa bro? Dani ya. Dani coba belajar bersautan sama Kak Olvi ya. Kalau perlu tatap-tatapan juga boleh ya. Kamu kan bisa jadi anaknya itu kalau secara umur ya. Pokoknya tugas kalian berdua waktu kamu nyanyi mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, always there is something more. Kalau tiba-tiba kamu pengen nangis, kamu haru, kamu tahu Tuhan hadir, harapkan lebih lagi. Tuhan, there is something more. Sampai apa? Sampai saya mengalami transformasi di dalam, ya. Sampai perubahan itu sangat real. Belum saya nyanyi, hadirat Tuhan sudah sangat kuat. Harapkan lebih lagi, lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi. Waktu Daud bilang there is something more. Tahu apa yang Tuhan berikan ke dia? Keturunannya. Sampai sekian dekade tidak ada perang dan diberkati secara sedemikian rupa. Untuk Tuhan ngasih kita satu Innova, aduh jauh banget dari Daud. Dan kita harus lihat itu jadi nyata. Di zaman kita hidup kita saksikan pakai mata kita ya. Jadi bulan depan siapa namanya Dani ya. Bulan depan dalam nama Tuhan Yesus ya ada keajaiban, tiba-tiba kamu bilang Burut saya udah naik Innova loh. Burut saya udah naik Scenic yang hybrid lebih bagus dari punya Ibu Ruth. Nah ya amin ya tos ya. Oke bagianmu buat Heavenly Realm di Solo. Satu Solo ya. Begitu kamu berlutut kamu bilang Tuhan there is something more. Aku nyanyi sampai skala 1 Solo. Pemerintahan sudah mengizinkan kami ibadah dengan bebas. Sampai 1 Solo semuanya berlutut menyembah Yesus Kristus Tuhan. Kenapa? Karena penginjilan sudah mulai jalan di semua masjid-masjid. Dan ketika gelombang kolaborasi pujian penyembahan dengan Injil di kaum Ismail. Satu hari nanti tempat ini akan menjadi tempat lawatan. There is something more. Jangan jadi orang Kristen pecundang, Anda datang di ibadah dan kamu gak expect apapun dari Tuhan. Nah terus ngapain? Ngapain? Apa dosen kita bisa tolong kita? Apa bos kita bisa upgrade hidup kita? Gak ada yang bisa tolong kita kecuali kuasa dari tempat yang maha tinggi menyentuh hidupmu. Saudara hari ini yang undang saya untuk makan dan bersedia sekali makan. Bayarin 1 juta lebih dan mereka senang banget. Banyak. Tapi kalau kuasa dari tempat yang maha tinggi, kasih Tuhan tidak pernah menyentuh hati saya. Nggak bakal ada orang mau duduk makan sama orang seperti saya. Jadi malam hari ini jangan biarkan itu jadi cerita Ibu Ruth dan orang Mahanaim. Jangan biarkan itu jadi Kak Olvi yang membuka portal. Kita semua lakukan itu. Kalau kamu punya iman, kalau kamu gak punya iman, kamu pengen maju ke depan. Kalau kamu punya iman, maju ke depan. Kalau kamu apatis, berdiri di belakang. Setidaknya Anda tidak mengganggu orkestra kita. Kita akan menyembah dengan lagu seperti tadi. Tugas kalian, expect, berharap, there is something more. Apa yang kamu mengharapkan? Perubahan ekonomi kecil. Perubahan karakter kecil. Perjumpaan pribadi. Rendahkanlah dirimu sampai Tuhan mau. Tidak hanya mengunjungimu. Tapi tinggal bicara. Ngobrol. Bersahabat dengan kita. Menuntun kita setiap langkah. Itu keren banget dan itu sangat mungkin. Ya. Nah, yang terakhir.
tentang Asaf. Dia itu nulis Mazmur dari 73 sampai Mazmur 89. Di Mazmur 83 dia bicara tentang sidang ilahi. Artinya Asaf nggak ribut lagi soal dunia. Tapi Asaf karena sudah dibawa dalam dimensi ilahi, tiba-tiba dia mengerti bagaimana berdoa dengan level yang lebih tinggi lagi. Yaitu sidang ilahi. Apa itu sidang ilahi? Apa yang keluar dari mulutmu, apa yang kamu tetapkan itu akan terjadi. Jadi kalau tiba-tiba ya tempat ini mulai biasa dengan heavenly realm. There is something more, ada yang lebih lagi. Apa itu sidang ilahi? Apa itu sidang ilahi? Kita akan buat penetapan atas nasib dan destiny baru kota Solo. Berikan nama baru untuk Solo. Katakan bahwa Solo akan dihadiri pujian penyembahan kaum Ishak dan Ismail. Mereka akan bergandengan tangan dan menyanyikan How Great is Our God. Kamu gak akan pernah tahu tiba-tiba tahun depan ada perkumpulan, entahlah apa acaranya. Mungkin temanya pasar murah kah atau apapun, tiba-tiba berkumpul dan tiba-tiba ada angin gelombang. Mungkin mulai siapa Dani bersautan dengan Kak Olvi nyanyi simple. Besar anugerahmu, tiba-tiba mereka disapu angin pujian penyembahan dan mereka menyanyi bersama-sama. Saudara tahu skala 200 orang saya sudah pernah lihat. Saya undang pengamen muslim, mereka main gitar, mereka tahu arti besar anugerahnya, mereka pernah dengar Injil, mereka bergandengan tangan main gitar. Saya gak pernah merasakan hadirat Tuhan manis, berbeda, dan saya tahu Tuhan berkenan. Saya pernah lihat 200 orang. Anda akan menyaksikan skala 200.000 orang di kota ini, ya. Pada waktu kita dibawa ke sidang ilahi, kita bisa membuat penetapan. Tetapi biar itu upgrade, ya. Asaf penyembah yang dimulai dari dia terganggu emosinya ngelihat orang yang punya lebih banyak, ya. Iri, restless, tiba-tiba dia dibawa ke tempat kudus Tuhan dan kemudian perjalanan pujian penyembahan dia buka portal surga dibawa dari satu tempat kudus yang lebih dalam sampai dia mengerti sidang ilahi dan dia membuat penetapan di masa Daud. Saya yakin pemerintahan Salomo mungkin efek dari penetapan yang dia buat di Mazmur 89. Ya, kita juga akan buat penetapan nanti kalau Tuhan bawa kita the next level. Tapi malam hari ini saya mau semua maju ke depan. Saya mau WL, Kak Olvi, kita naikkan lagu ini, angkat tanganmu, expect there is something more, ya. Silakan maju ke depan semuanya, kita mau sembah Tuhan, kita mau rubah ruangan ini.